Setiap hari aku berlatih jurus petir ratusan kali, tapi masih kalah ampuh dengan raket nyamuk baterai ukuran 5. Efek teksnya seperti alat pijat shiatsu berbentuk manusia. Hal yang membimbingku untuk bangkit adalah pukulan lemah yang tidak berguna, tapi aku tidak panik sama sekali. Karena aku juga terikat pada sistem biru tua, tidak hanya membunuh monster bisa mendapatkan poin energi. Paket pemula adalah petir ilahi ungu Xiao dari level S. 12 tahun belajar keras hanya untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi yang penuh duri. Masih perlu kalian menstabilkan mentalitas. Bagi yang mengikuti ujian humaniora, periksa perlengkapan alat tulis kalian setelah pulang malam ini. Bagi yang mengikuti ujian 5 mata pelajaran, juga harus menyiapkan baju perang dan senjata. Suara wali kelas Chen Fan menjawab di kelas, saya tekankan sekali lagi, ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran memiliki risiko kematian. Aku tidak menyarankan mereka yang kemampuan energinya di bawah tingkat bumi untuk memilih ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran, sebelum jam 9 malam ini. Masih ada kesempatan untuk mengubah pilihan. Jika ada yang ingin berubah pikiran, silakan datang menemui saya. Baiklah, sampai di sini saja untuk hari ini. Bel berbunyi. Sebelum pergi, wali kelas Chen Fan secara khusus menekankan sekali lagi, sambil melirik ke arahku. Ini membuatku tanpa sadar menyentuh hidungku. Tentu saja aku tahu maksud wali kelas. Lagi pula, di seluruh kelas 12-5. Di antara para praktisi yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran, hanya aku yang kemampuan terbangunnya hanyalah 1 pukulan 1 energi. Menurut situasi ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran di tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan yang meninggal di ruang ujian adalah para siswa yang hanya membangkitkan energi di bawah tingkat bumi. Aku tahu Lauban mengkhawatirkanku, Jingming. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk mengubah pilihanmu? Sebagai garda depan, seorang anak laki-laki dengan potongan rambut mangkuk menoleh. Bertanya, tidak, aku menggelengkan kepala. Anak laki-laki berambut mangkuk itu adalah sahabatku, Zhang Hao, juga membangkitkan 1 pukulan 1 energi. Keduanya senasib. Namun, setelah membangkitkan 1 pukulan 1 energi 2 tahun lalu, Zhang Hao hanya mengabdikan seluruh energinya untuk kursus budaya. Ujian masuk perguruan tinggi yang akan diikuti juga adalah ujian humaniora. Kamu hebat, Zhang Hao mengacungkan jempol. Di seluruh kelas 5, 6 atau 7 praktisi yang membangkitkan 1 pukulan 1 energi, hanya kamu yang berani memilih ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Kenapa? Kamu juga ingin menemaniku? Kataku dengan kesal. Hehe, aku akan mengikuti ujian ke Universitas Budaya dan menghabiskan 4 tahun yang nyaman dengan para gadis. Urusan heroik seperti membela negara hanya akan diserahkan kepada orang dewasa berkemampuan sepertimu, kata Zhang Hao dengan senyum masam. Brengsek, aku memutar mata, lalu mengabaikannya. Membawa tas sekolah, aku meninggalkan kelas. Orang tuaku meninggal saat aku masih remaja karena tanah longsor. Selain meninggalkan properti rumah dan santunan lebih dari 1 juta, tidak ada hal lain. Karena itu, aku sendirian demi rumah ini. Untungnya, aku juga seorang yatim piatu sebelum transmigrasi. Aku sudah terbiasa dengan suasana seperti ini, apalagi sekarang. Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Paket pemula, aku datang. Melihat bingkai virtual biru di benakku, tanpa ragu, aku menekan tombol klaim. Paket pemula diberikan, 20 miliar poin energi selesai disimpan. Skill 1, Guntur Ilahi Ungu, mulai diberikan. Progres 10%, 20%, 30%. Boom disertai dengan suara rendah, seolah kekuatan tak terbatas meledak di dalam tubuhku. Kemudian, busur petir ungu biru yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan melompat di permukaan tubuhku. Berkumpul dan menghilang tak menentu. Seluruh tubuhku seolah berubah menjadi bola petir ungu biru. Pilih pala, disertai suara busur listrik yang menusuk telinga, busur petir yang tak berujung. Menelan seluruh ruang tamu, sofa, TV, meja kopi, semua yang terkena busur petir langsung meledak. Guntur bercampur api langsung menghancurkan jendela menjadi berkeping-keping, menyembur keluar. Ibu, rumah kakak di seberang terbakar, cepat hubungi pemadam kebakaran. Posisi itu, sepertinya rumah anak keluarga Su. Aku di dalam kamar hanya merasakan. Tubuhku terasa hangat, seolah dipenuhi kekuatan. 50%, 60%, 70%, transformasi. Masih berlangsung. Tampaknya karena transformasi skill, di luar. Langit cerah jam 3 atau 4 sore tiba-tiba dipenuhi awan gelap, seolah tiba-tiba memasuki malam. Tidak ada tetesan hujan yang jatuh, tetapi ada suara guntur yang tumpul terdengar, bahkan. Kita juga bisa melihat petir ungu di awan gelap, seolah naga yang melesat di antaranya. Kenapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Guntur yang mengerikan. Sepertinya aku merasakan tekanan yang berat. Korps ketiga Kota Jiang. Memasuki status siaga, bersiap dengan sungguh-sungguh. Perubahan cuaca yang aneh membuat seluruh warga Kota Jiangcheng panik, khawatir kalau ada pelaku yang bisa mengendalikan petir akan menyerang. Pelaku akan menyerang 98%, 99%. Di dalam kamar,
Transformasi kekuatan pertamaku juga mencapai tahap akhir. Saat itu, langit berkelebat, diikuti oleh petir ungu. Dari luar jendela, seperti naga sombong yang memasuki tubuhku, seolah telah menyelesaikan misinya. Setelah kilat menyambar, awan gelap di luar menghilang dan langit kembali cerah. Dan di dalam kamar, transformasi kekuatan pertamaku juga mencapai 100%. Petir ungu kebiruan yang mengelilingi tubuhku juga masuk ke dalam tubuh seperti air pasang. Setelah beberapa saat, aku yang berada di tengah ruang tamu tiba-tiba membuka mata. Sinar ungu melintas dari mataku, transformasi kekuatan pertama berhasil. Saat ini, aku merasa seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan, tanpa sadar mengangkat tangan kanan. Dengan sedikit pikiran, petir ungu dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar. Berbeda dengan petir putih kebiruan sebelumnya, petir ungu ini mengandung energi kuno dan kuat. Membuat orang merasa berdebar-debar. Inilah kemampuan S-level, petir ilahi ungu. Mataku sedikit bersinar. Aku punya firasat, kalau petir ini menghantam tubuh manusia. Seluruh orang mungkin akan hancur berkeping-keping. Tapi gerakan menerima petir ilahi ungu ini terlalu besar. Aku yang telah menarik kembali petir, menatap ruang tamu yang berantakan, mau tak mau menggaruk kepala. Untungnya, saat transformasi tadi, aku menyadari ada yang tidak beres dan berusaha mengendalikan kekuatan. Kalau tidak, yang celaka mungkin bukan hanya ruang tamu ini. Aku agak takut. Petir ilahi ungu berasal dari mitologi timur, salah satu dari 10 petir asal kuno. Memiliki kekuatan dewa penghancur dunia. Hanya aku yang seorang pembangun, meskipun tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh petir ilahi ungu. Tetapi jika aku melepaskan kekuatan dengan sembarangan, aku dapat dengan mudah meledakkan seluruh lantai. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan petir ilahi ungu. Seandainya aku tahu gerakannya akan sebesar ini. Seharusnya aku langsung pergi ke pinggiran kota untuk menerima paket hadiah pemula. Meskipun aku berkata begitu. Tapi aku masih sangat puas dengan ini. Bagaimanapun, semakin kuat kemampuan, semakin menguntungkan bagi perkembangan masa depanku. Ngomong-ngomong, paket pemula juga memberikan 20 miliar poin energi. Sudut mulutku menunjukkan senyuman, lalu aku membuka panel sistemku. Nama, Su Jingming. Level, Awakener. Kekuatan super, Purple Firmament Divine Lightning S. Fisik, 121 poin. Tambah. Mental, 140 poin. Tambah. Keterampilan, teknik tombak. Serangan. Tambah. Angin ekstrim petir. Serangan. Tambah. Poin kemampuan super. Informasi pada panel sistem sangat ringkas, tanda tambah di belakangnya. Juga menunjukkan mana yang dapat ditingkatkan dan mana yang belum. Adapun fisik dan mental. Masing-masing mewakili 2 atribut dasar Awakener. Atributku lumayan bagus. Lagi pula, sebagian besar Awakener hanya memiliki sekitar 100 poin fisik dan mental. Namun, aku telah berlatih teknik tombak selama 5 atau 6 tahun, dan kemahiranku masih hanya serangan. Apakah ini agak berlebihan? Aku mengeluh dalam hati. Selain kekuatan super, manusia juga menggunakan senjata sebagai alat serangan. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang yang memilih pedang sebagai senjata, senjata yang aku pilih adalah tombak panjang. Aku sudah mulai berlatih ini sejak aku berusia belasan tahun, tetapi sampai sekarang aku hanya memiliki peringkat serangan. Kamu harus tahu, kemahiran suatu keterampilan dibagi menjadi serangan, serangan akhir, mahir, ahli, grandmaster, sempurna. Teknik pertempuran milik kelas teknik tombak. Itu adalah tahun aku berusia 16 tahun. Setelah membangkitkan kemampuan super yang lemah, aku menghabiskan 300.000 koin Daxia untuk membelinya. Aku telah berlatih kurang dari 2,5 tahun hingga saat ini. Normal jika hanya memiliki kemahiran serangan. Melihat informasi pada panel, 200 poin energi. Aku dapat menggunakannya untuk meningkatkan atribut, dan aku juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan keterampilan. Lalu, aku harus memilih untuk menggunakannya pada apa? Setelah mengeluh, aku tenggelam dalam pikiran. Besok adalah Gaokao tahunan. Aku harus menghabiskan semua 200 poin energi ini dengan bijak. Sebisa mungkin meningkatkan kekuatan tempurku. Fisik dan mental adalah 2 atribut dasar. Setelah kedua atribut ini ditingkatkan, apakah itu menggunakan teknik pertempuran atau mengendalikan keterampilan? Semuanya bisa ditingkatkan secara bersamaan. Kalau begitu, tingkatkan dulu atribut dasar. Setelah beberapa saat, aku membagi 200 poin kekuatan super menjadi 2, masing-masing untuk meningkatkan fisik dan mental. Shenlan menambahkan poin untukku. Setelah menekan tombol tambah di panel, aku pertama kali merasa energi dan darahku tiba-tiba meledak, energi dan darah yang bergejolak seperti sungai yang mengalir di dalam tubuh. Kemudian, pemikiranku juga meningkat dan menjadi lebih jernih. Tidak hanya itu. Bahkan kendaliku atas petir ungu ilahi juga meningkat. Aku mengepalkan tinjuku. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuh, serta petir ungu ilahi yang bisa dipanggil kapan saja. Aku mengangguk puas, lalu melihat lagi panel sistemku. Fisik 141, energi dan darah, tambah.
Mental 160 poin, tambah. Dua atribut dasar utama telah meningkat sebanyak 20 poin. Artinya, 1 poin kekuatan super. Setara dengan 0,2 energi dan darah atau 0,2 mental. Rasio konversinya agak rendah, tapi tidak apa-apa. Lagi pula, ini adalah peningkatan langsung tanpa efek samping. Sayangnya, paket pemula hanya berisi 200 poin kekuatan super. Jika tidak, aku bisa meningkatkan lagi. Tentu saja, dengan kekuatanku sebelum kecemburuan. Lulus ke universitas berkemampuan super lebih dari cukup. Sejak mendapatkan kemampuan super. Saat aku mendapatkan petir ungu ilahi, kekuatanku ditempatkan di antara semua siswa ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Jiangnan. Juga merupakan eksistensi yang sangat maju. Sekarang dua atribut dasar utama telah ditingkatkan, aku dapat benar-benar mengatakan bahwa Provinsi Jiangnan salah satu kelompok kandidat teratas. Alasan mengapa aku mengatakan salah satu, bukan yang terkuat. Hanya karena Provinsi Jiangnan yang lemah memiliki lebih dari 80 juta penduduk. Kandidat yang berpartisipasi dalam ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Ada lebih dari 700 ribu. Di antara lebih dari 700 ribu kandidat ini, yang paling tidak kekurangan adalah orang-orang abnormal. Orang-orang abnormal ini, meskipun tidak memiliki kemampuan super, juga sangat disengaja. Ditambah lagi dengan berkah pengalaman tempur dan rekor pertempuran, ini juga tidak bisa diremehkan. Lagi pula, beberapa keluarga siswa tidak hanya dapat menyewa guru terkenal untuk mengajar, mempelajari teknik pertempuran yang langka dan kuat, bahkan dapat mengatur pengawal untuk melindungi dan langsung memasuki zona liar dan bertarung dengan binatang buas. Mengumpulkan pengalaman tempur. Dan dalam hal ini, sebagai seorang yatim piatu, aku tidak ada bandingannya. Tetapi kemampuan S-level yang kumiliki juga tidak bisa dibandingkan dengan peserta ujian lainnya. Dong, dong, dong. Saat itu, suara ketukan pintu yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Sebelum aku sempat bereaksi, dengan suara keras, seluruh pintu langsung ditendang hingga terbang. Kemudian, sekelompok petugas pemadam kebakaran yang mengenakan pakaian oranye dan membawa pistol air di tangan mereka muncul di depan mata. Ketika mereka menyadari bahwa di dalam ruangan tidak ada kebakaran besar seperti yang mereka bayangkan. Bahkan ada seseorang yang berdiri di sana, mereka langsung terkejut. Halo, aku mengerjapkan mata dan mencoba menyapa. Menghadapi petugas pemadam kebakaran yang datang, aku menjelaskan bahwa aku memiliki kemampuan petir. Setelah memadamkan api, kelompok orang ini memeriksa seluruh rumah dengan tergesa-gesa. Setelah memastikan tidak ada bahaya keselamatan yang tersisa, mereka tidak tinggal lebih lama, tetapi sebelum pergi. Mereka tidak hanya memperbaiki pintu, tetapi kapten juga memberiku kartu nama, menunjukkan kemampuan petirku. Perlu diketahui bahwa pemadam kebakaran adalah unit di dalam sistem, dan ada juga pengendali air. Kebangkitan kemampuan api di sana, jadi tidak perlu khawatir akan bahaya jiwa dalam proses pemadaman api. Di mata orang biasa, ini juga merupakan pekerjaan yang cukup bagus. Tentu saja, bagiku saat ini, itu tidak menarik sama sekali. Aku mengambil tombak panjang yang bersandar di dinding dan kemudian meninggalkan ruangan. Kompleks Mingyue adalah tempat aku tinggal selama 18 tahun. Tetangga di sekitarku adalah kenalan, dan aku yang ramah. Juga sangat disukai oleh bibi dan paman. Melihatku turun dari atas, beberapa bibi dan paman yang sedang berjalan-jalan di bawah. Membawa cucu-cucu kecil mereka bertanya dengan prihatin, dan aku juga membalasnya dengan sopan satu persatu. Kemudian, dengan tombak di punggungku, aku datang ke depan gedung pencakar langit modern yang bergerak. Seorang yang terbangun ingin naik tingkat menjadi pengguna kemampuan. Harus melatih fisik dan mental mereka untuk meningkatkan kekuatan kemampuan mereka. Namun, tidak setiap keluarga dapat memiliki ruang pelatihan pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu, dojo yang menyediakan tempat pelatihan dan layanan pelanggan bermunculan di seluruh negara gedung. Ada dua dojo yang paling terkenal, yaitu dojo petir dan dojo beruang ganas. Kedua dojo ini, Pavilion Jiangfeng, dibuka di seluruh negara gedung, bahkan di Provinsi Jiangnan. Jiangcheng, daerah yang relatif terpencil, juga memilikinya, tentu saja. Selain balai bela diri Guntur dan balai bela diri Tiran, Jiangcheng juga memiliki puluhan balai bela diri pribadi, tetapi hanya balai bela diri Guntur yang dibuka gratis untuk siswa SMA. Oleh karena itu, saya selalu berlatih di balai bela diri Guntur. Saya datang ke sini sekarang. Juga ingin menguji seberapa besar peningkatan kekuatan saya setelah mendapatkan Zixiao Divine Thunder dan meningkatkan atribut dasar. Saat ini, di luar balai bela diri Guntur, ada beberapa awakenet dan bahkan pengguna kekuatan yang membawa senjata. Luo Heng, pengguna kekuatan tingkat 9 yang menciptakan balai bela diri Guntur, juga memiliki kekuatan super tipe Guntur tingkat S. Saya ingin tahu apakah suatu hari nanti saya dapat membuat balai bela diri saya sendiri. Setelah mengatakan itu, saya kemudian memasuki balai bela diri. Balai bela diri Guntur memiliki 6 lantai. Setiap lantai memiliki luas puluhan ribu ping, di antaranya
Lantai 2 dan 3 secara khusus disediakan untuk siswa SMA untuk digunakan secara gratis. Setelah memasuki balai bela diri, saya langsung pergi ke lantai 3 tempat saya sering pergi. Karena hari ini adalah hari Rabu. Kecuali siswa kelas 3 SMA yang sudah pulang sekolah lebih awal, siswa kelas 1 SMA lainnya. Dan siswa kelas 2 masih di sekolah. Sebagian besar siswa kelas 3 SMA sedang berada di rumah mereka. Untuk persiapan terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, lantai 3 yang biasanya sangat ramai. Terlihat agak sepi saat ini. Hanya ada lebih dari 10 orang di aula. Namun, setelah memasuki aula, saya melihat di antara orang-orang ini sosok yang familiar. Ini adalah seorang gadis sekitar 1,7 meter dengan penampilan yang halus dan dingin. Dia tidak membawa senjata. Sepasang kaki panjang yang lurus membuatnya tampak agak menyilaukan dalam celana pendek denim biru. Di sekelilingnya, ada juga beberapa orang yang mengenakan pakaian modis dan halus. Kaki, kamu juga datang ke balai bela diri Guntur? Saya tersenyum dan menyapa gadis jangkung ini, Tangki. Putri bibi kecil saya juga seorang siswa kelas 3 SMA, tetapi beberapa bulan lebih tua dari saya. 2 tahun lalu, saya mengetahui bahwa Tangki membangkitkan kekuatan es dan salju. 2 tahun lalu, aku tahu Tangki membangkitkan kekuatan es dan salju. Setelah aku hanya membangkitkan kemampuan tingkat 1, bahasa yang sama di antara kami berdua menjadi lebih sedikit. Tangki juga tidak menyangka bisa bertemu denganku di balai bela diri Guntur, setelah sedikit terkejut. Dia bereaksi dan berkata, "Ya, aku menemani teman." Tidak heran, aku langsung mengerti setelah mendengar itu, kondisi keluarga bibiku relatif baik. Dia lebih memilih balai bela diri beruang ganas yang biaya keanggotaannya 100.000 yuan per tahun. Sedangkan untuk balai bela diri Guntur ini, dia jarang datang. Oke. Kaki, kalian sibuk, aku pergi ke ruang latihan. Aku juga tidak banyak bicara. Aku menyapa, lalu langsung pergi. Kaki. Siapa itu? Dia terlihat cukup tampan. Setelah aku pergi, seorang gadis imut yang sama tinggi dengan Tangki, tetapi mengenakan gaun bertanya, di mata besarnya yang jernih. Terdapat sedikit rasa ingin tahu. Su Jingming, sepupuku. Sama seperti kami, dia juga kelas 3 SMA, besok mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Melihat sosokku yang berangsur-angsur menjauh, alis Tangki sedikit berkerut, sepupu Su Jingming. Dia sepertinya sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan di mana perbedaannya. Namun, di masa lalu, bahkan jika kami bertemu secara kebetulan, dia tidak akan berinisiatif untuk menyapa. Tapi kali ini, dia jarang berinisiatif untuk menyapa. Mengapa bertanya begitu detail? Xiao ya, kamu jatuh cinta, ingin mencari pacar? Seorang pemuda yang mengenakan pakaian santai putih di sampingnya menunjukkan senyum di wajahnya. Namun, menghadapi ejekan itu, gadis bernama Xiao ya ini tidak peduli dan dengan murah hati mengakuinya. Kenapa? Tidak boleh? Dengan penampilan ini, selama kekuatannya tidak terlalu buruk, membawanya sebagai pacar di masa depan, bukankah itu akan sangat membanggakan? Kalau begitu sepupuku mungkin akan mengecewakanmu, dia hanya membangkitkan kemampuan tingkat 1. Tangki menggelengkan kepalanya. Dia sudah mengantisipasi reaksi Xiao ya, dan benar saja, setelah mendengar bahwa aku hanyalah seorang pembangkit kemampuan tingkat 1. Rasa ingin tahu di mata Xiao ya langsung meredup sebagian besar. Sebentar lagi kita pergi ke Pulau Blue Mountain. Hanya kemampuan level 1. Sayang sekali, setiap orang punya lingkaran pergaulannya sendiri. Orang-orang dalam satu lingkaran biasanya memiliki latar belakang keluarga yang mirip dan kepribadian yang cocok. Kelompok mereka tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang kaya, tetapi juga kemampuan yang terbangun adalah level B dan C. Kemampuan level 1 berani mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran, setidaknya keberaniannya patut dipuji. Seorang pemuda bertindik menyindir. Berani saja tidak cukup, risikonya terlalu besar. Aku lebih suka dia tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Tangki menghela nafas, kemampuan level 1 seharusnya dengan jujur mengikuti ujian mata pelajaran humaniora. Setelah lulus, bekerja di perusahaan sebagai pekerja kantoran, tidak perlu bertarung dengan binatang buas yang ganas, tidak ada bahaya bagi nyawa. Bukankah itu baik? Tidak membuatnya ibunya khawatir setiap hari. Baiklah, baiklah. Jangan bicarakan ini lagi. Bukankah kita datang untuk mengunjungi aula bela diri Leiting? Itu benar juga. 3 tahun di sekolah menengah, aku hampir selalu berada di aula bela diri beruang ganas. Ini pertama kalinya aku datang ke aula bela diri Leiting. Sebelum ujian masuk perguruan tinggi, bersantai akan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Suasana sepertinya tidak terlalu baik, sekelompok orang dengan cepat mengakhiri topik ini dan berjalan-jalan dengan santai. Saat ini, aku sudah berada di dalam ruangan seluas lebih dari 20 meter persegi. Ini adalah ruang pelatihan individu yang disediakan oleh aula bela diri Leiting. Biasanya, ruang pelatihan seperti ini perlu dipesan terlebih dahulu. Baru bisa digunakan. Sekarang orangnya sedikit,
aku bisa langsung menggunakannya. Pertama, uji kekuatan puncaknya tanpa dukungan kemampuan. Aku mengambil tombak panjang di belakangku. Memegangnya di tangan. Karena kulit binatang buas itu tebal dan berdaging, senjata biasa sama sekali tidak bisa menembusnya. Jadi senjata yang digunakan oleh para pengguna kemampuan semuanya diproduksi oleh perusahaan manufaktur senjata khusus. Tombak panjang di tanganku ini justru merupakan senjata seri Obsidian yang diproduksi oleh Heng Yuan Group. Seluruh tombak Obsidian dibuat menggunakan paduan level F. Memegang tombak panjang, aku sedikit gemetar, dan terdengar suara logam yang berat. Tidak apa-apa jika tidak gemetar. Begitu gemetar, aku menyadari ada yang tidak beres. Tombaknya menjadi ringan? Tidak. Tidak, itu karena tubuhku menjadi lebih kuat. Aku dengan cepat menyadarinya. Namun, sampai sekarang, tidak mungkin lagi mengganti senjata. Sama dengan level kemampuan. Paduan juga dibagi menjadi 9 level dari F hingga SSS. Semakin langka paduannya, semakin kuat dan tajam, semakin tinggi daya mematikan terhadap si pembunuh. Tentu saja, harganya juga semakin mahal. Senjata seri Obsidian yang dibeli di Heng Yuan Group dapat dengan bebas memilih bahan logam dan berat. Karena hanya bisa membawa senjata dan pakaian perang tingkat F untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Jadi, kualitas logam yang digunakan secara alami adalah tingkat F. Adapun beratnya, saya memilih 50 kg. Setelah pilihan terakhir, seluruh tombak obsidian ini menghabiskan biaya hampir 200.000 untuk membelinya. Pepatah mengatakan, miskin belajar, kaya berlatih bela diri. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk melatih fisik, keterampilan, serta membeli pakaian perang, senjata, dan teknik bertarung. Saya telah menghabiskan banyak uang. Beberapa uang ini berasal dari keluarga bibi kecil, bantuan antusias yang sulit ditolak. Beberapa berasal dari tabungan yang ditinggalkan orang tua, serta uang santunan. Setelah dihabiskan sampai sekarang, saya hanya memiliki kurang dari 50.000 yang tersisa. Tentu saja, saya tidak bisa membeli senjata yang lebih berat. Tapi untungnya juga, hanya akan sedikit mempengaruhi kekuatan saya. Tatapanku memadat, dan aku mulai melakukan pemanasan. Terlihat di ruang pelatihan, tombak panjang digerakkan olehku, seolah berubah menjadi ilusi hitam. Dengan suara gemuruh, hanya sesaat, aku merasa seluruh otot tubuhku meregang. Ki dan darah aktif. Kemudian aku menggenggam tombak panjang, menghadap dinding depan ruang pelatihan. Sebuah bintang target bundar, sekali di dalamnya. Disertai dengan suara benturan yang memekakan telinga, di bawah energi kinetik yang kuat. Bintang target bundar yang terbuat dari logam memori, melesat ke dalam membentuk lengkungan yang berlebihan. Setelah tombak panjang ditarik keluar, baru perlahan pulih. Bersamaan dengan itu, di layar pintar di samping, juga muncul sebuah angka, 321 kalori. Kekuatan fisik murni. Ternyata meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Hatiku bergetar, dan petir ilahi ungu segera dipanggil keluar. Mengangkat tangan dan menunjuk, seberkas petir ungu melesat keluar, membawa aura yang dahsyat menghantam bintang target. Kali ini, bintang target yang terbuat dari logam memori, setelah melesat ke dalam, berhenti selama 7 atau 8 detik sebelum pulih. Di layar pintar di samping, juga muncul angka yang berlebihan. 3012 kalori. Kekuatannya mencapai 3000 kalori. Hampir 10 kali lipat dari kekuatan fisik. Aku menarik napas dingin. Perlu diketahui, intensitas serangan umum dari pengguna kemampuan tingkat 1 hanya sekitar 1000 kalori saja. Intensitas serangan 3000 kalori hampir bisa dicapai oleh pengguna kemampuan tingkat 1 menengah. Benar-benar kemampuan kelas S, terlalu dahsyat. Kemampuan di atas pengguna kemampuan yang terbangun. Sedangkan aku hanyalah seorang yang terbangun. Mengandalkan kemampuan kelas S, petir ilahi ungu, aku sudah bisa mengeluarkan intensitas serangan yang sebanding dengan pengguna kemampuan tingkat menengah. Namun, 3000 kartu bukanlah batas kemampuanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Cahaya listrik petir ilahi ungu menyebar ke tombak obsidian. Kilat menyambar dengan gila, cahaya listrik menyambar di ruang pelatihan. Tombak panjang itu seolah berubah menjadi naga hitam keunguan, melesat ke dinding, bum bum bum. Cahaya petir berkedip, di bawah daya benturan yang kuat, suara benturan memekakan telinga terdengar. Seluruh ruang pelatihan sedikit berguncang karenanya. Setelah cahaya petir menghilang, target di dinding membentuk lubang logam dan tidak dapat dipulihkan lagi. Aku menoleh dan melihat layar pintar di dekatku. Benar saja, tidak ada data yang ditampilkan di atasnya. Aku masuk ke ruang pelatihan tingkat dasar, yang dilengkapi dengan logam memori. Yang tertinggi dapat menahan serangan dari pengguna kemampuan tingkat pertama. Sekarang logam memori telah rusak. Jelas disebabkan oleh intensitas serangan yang mencapai batasnya. Benar-benar polisi perang. Benar-benar hebat, sambaran kilat gila adalah satu-satunya polisi perang kemampuan yang kumiliki saat ini. Intensitas serangan puncak. Sepertinya ujian masuk perguruan tinggi besok akan tamat. Sudut bibirku menunjukkan senyum jahat, berjalan keluar dari ruang pelatihan. Ruang pelatihan paviliun guntur.
Memiliki petugas pemeliharaan khusus, bahkan jika peralatan rusak, akan dirawat tepat waktu. Tentu saja, tidak perlu memberikan kompensasi. Bagaimanapun, mereka yang memiliki kemampuan untuk merusak peralatan adalah jenis orang yang paling disambut oleh Paviliun Guntur. Tangki dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang berjalan di koridor Paviliun Guntur. Mereka awalnya ingin bersantai sebelum ujian masuk perguruan tinggi terakhir. Jadi mereka datang ke Paviliun Guntur, tetapi setelah berputar-putar, mereka dengan cepat merasa bosan. Jadi, ketika seseorang menyebutkan untuk pergi ke ruang pertarungan, mata beberapa orang berbinar dan ingin segera mencoba. Bung! Tepat pada saat ini, suara benturan tajam yang bahkan sedikit menusuk telinga terdengar. Bersamaan dengan itu, tanah tempat mereka berdiri pun sedikit bergetar. Fluktuasi energi yang sangat kuat. Mencapai tingkat pengguna kemampuan. Pria yang memakai anting-anting itu berkata dengan terkejut. Kemampuan yang terbangun padanya adalah kemampuan kelas C dari sistem spiritual. Sangat sensitif terhadap fluktuasi energi. Aku ingat ini adalah lantai yang khusus disediakan untuk siswa sekolah menengah. Beberapa orang gila di kota Jiang yang telah memasuki tingkat pengguna kemampuan semuanya berlatih di paviliun beruang ganas. Kenapa Xiao Ya, gadis manis berbaju terusan, datang ke balai bela diri Guntur, lengan bajunya sedikit terangkat. Kebingungan itu, serta suara keras yang tiba-tiba, membuat Tangki dan yang lainnya tertarik. Berbalik dan berjalan menuju arah ruang latihan. Tangki dan rombongannya berjalan cepat di koridor dan berbelok di sudut. Mereka bertemu denganku. Tangki tidak menyangka akan bertemu denganku lagi. Setelah sedikit berpikir, dia segera bereaksi dan bertanya, mau pulang? Latihan sudah selesai? Ingin pulang lebih awal dan mempersiapkan diri lebih lanjut. Oke, semangat untuk ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri besok. Tapi ingat untuk memperhatikan keselamatanmu. Oke, Kaki. Kamu juga semangat. Aku menyeringai, menunjukkan senyum cerah. Kemudian kami berpapasan dan pergi. Tangki dan yang lainnya tidak berhenti, melanjutkan mencari sumber suara pecahan kaca tadi. Tidak banyak ruang latihan di dekat sini, hanya ada 8. Jadi Tangki dan yang lainnya tidak membutuhkan banyak usaha untuk menemukan ruang latihan yang aku gunakan. Ketika mereka melihat dinding di dalam ruang latihan yang pecah seperti sarang laba-laba, keempat orang itu membelalakan mata mereka. Bahkan Tangki, yang biasanya dingin, sedikit membuka mulutnya. Wah, bahkan logam memori pun hancur berkeping-keping. Seberapa kuat serangan ini? Seorang pemuda yang mengenakan pakaian kasual putih berekspresi berlebihan. Dari energi yang tersisa, aku masih bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat. Orang yang melancarkan serangan ini. Jika bukan seorang pengguna kemampuan tingkat 2, dia pasti seorang pengguna kemampuan tingkat 1 puncak. Pemuda bertindik yang membangkitkan kemampuan berbasis mental. Juga tampak serius. Tingkat 1 puncak, bahkan mungkin tingkat 2. Apakah ada siswa SMA sekuat ini di Jiangcheng kita? Xiao Ya tampak tidak percaya. Seharusnya bukan siswa SMA. Mungkin seorang pengguna kemampuan yang tidak tahu aturan dan secara tidak sengaja memasuki lantai 3. Menggunakan ruang latihan untuk melakukan tes kekuatan. Tangki menggelengkan kepalanya. Ya juga. Serangan dengan kekuatan seperti ini tidak mungkin dicapai oleh siswa SMA. Tingkat puncak dunia lain. Bahkan para jenius dari ibu kota provinsi pun tidak bisa. Tidak mungkin ada orang seperti itu di Jiangcheng kita. Yang lain menghela napas lega setelah mendengar ini. Hei, tadi hanya Su Jingming yang berjalan dari sini. Menurut kalian, mungkinkah serangan ini disebabkan olehnya? Su Jingming sebenarnya adalah seorang jenius super. Hanya saja dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dia hanya menunggu untuk membuat kejutan di ujian masuk perguruan tinggi besok. Xiao Ya berkedip dan tiba-tiba berkata dengan pikiran yang melayang-layang. Apakah kamu terlalu banyak membaca novel web tentang harimau kelereng? Bagaimana kamu bisa memikirkan hal yang sangat tidak masuk akal seperti itu? Pemuda bertindik telinga itu sedikit speechless. Untuk menyembunyikan kekuatan, harus ada kondisi untuk menyembunyikan kekuatan. Seorang awakener kemampuan tingkat 1 memiliki intensitas serangan yang bagus jika mencapai 300 kalori. Di tempat ini, kedua koridor mengarah keluar. Awakener kemampuan yang kuat itu seharusnya pergi dari sisi lain. Itulah sebabnya kita tidak bertemu dengannya. Itu benar, Xiao Ya berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Sementara Tangki, yang telah mendengarkan sepanjang waktu di samping, memikirkan sosok tinggi dan lurus yang baru saja pergi, tiba-tiba merasa sedikit bingung. Meragukan kepastiannya sebelumnya. Ujian masuk perguruan tinggi untuk seni liberal di Jiangcheng diadakan di gedung pengajaran sekolah menengah. Ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran diadakan di distrik militer di pinggiran kota. Siswa harus pergi ke pusat manajemen olahraga kota terlebih dahulu untuk berkumpul. Kemudian mereka akan dikirim ke distrik militer secara terpadu. Waktu berkumpul adalah pukul 8 pagi, jadi keesokan harinya aku bangun pagi-pagi. Mengenakan semua perlengkapanku. Ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran, aku datang. Mataku berbinar. Aku melangkah keluar dari pintu. Kompleks kecil Jingxiu, Jiangcheng. Ini adalah kompleks Villa Yongning di Jiangcheng.
Di salah satu villa bergerak, Tangki selesai sarapan. Mengenakan perlengkapannya, dia hendak keluar ketika tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Seorang wanita kaya yang memiliki kemiripan 7 atau 8% dengannya memanggil, Xiaoqi. Kamu dan Xiao Ming berada di ruang ujian yang sama, Bu. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Hanya ada satu ruang ujian untuk ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran di seluruh Jiangcheng. Tentu saja, ruang ujianku dan dia sama. Yang dia bangunkan adalah kemampuan lengan tipis yang sangat istimewa, bayangan kucing. Setelah kemampuan terbalik diaktifkan, kekuatan fisiknya, fleksibilitas, dan kecepatan reaksinya akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, senjata yang dia pilih juga merupakan belati yang relatif fleksibel untuk digunakan. Taktiknya juga cenderung untuk pertempuran jarak dekat yang ringan. Jika kamu bertemu Xiao Ming di ruang ujian, bantulah dia jika kamu bisa. Bagaimanapun, sepupumu hanya seorang awakener kemampuan tingkat 1. Terlalu berbahaya di ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran, wanita kaya itu tanpa sadar menasihati. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Bahkan jika nilaimu buruk, jangan dengan paksa melawan monster tingkat tinggi. Meskipun Tangki benar-benar ingin mengatakan bahwa peta ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran sangat besar dan kemungkinan bertemu dengannya setelah memasuki ruang ujian hampir nol, tetapi melihat kekhawatiran di mata ibunya, dia tetap mengangguk dan berkata, aku tahu. Setelah selesai berbicara, setelah memastikan bahwa semua perlengkapannya baik-baik saja, Tangki naik ke mobil yang diparkir oleh sopir di depan pintu dan berangkat menuju pusat manajemen olahraga kota. Di Jiangcheng, ada 3 sekolah menengah atas. Jika semua siswa kelas 3 SMA dijumlahkan, kira-kira ada 3.000 orang. Selain siswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi jurusan seni liberal, ada juga 1.400 orang yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Untuk mengangkut 1.400 lebih peserta ujian ini, hampir 40 lebih bus dikerahkan. 40 lebih bus ini diparkir rapi di luar pusat manajemen olahraga visual berdasarkan sekolah dan kelas yang berbeda. Peserta ujian yang tiba hanya perlu masuk ke bus yang sesuai. Peserta ujian yang tiba di pusat manajemen olahraga visual, ada yang sendirian. Ada juga yang ditemani orang tua. Bagi yang ditemani orang tua, pesan yang paling sering diucapkan dalam beberapa kata terakhir sebelum naik bus adalah, hati-hati. Saat aku baru tiba di pusat manajemen olahraga visual, melihat pemandangan ini dari jauh, tidak mungkin aku tidak iri. Sebagai seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya, aku juga mendambakan kasih sayang orang tua. Sayangnya, setelah melakukan perjalanan lintas waktu, aku masih sendirian. Menarik napas dalam-dalam, aku menenangkan emosiku, dan di antara banyak bus, aku menemukan bus kelas 5 SMA kedua Jiangcheng. Dan langsung naik. Ini Su Jingming, biasanya tidak terlihat. Tidak menyangka mengenakan seragam perang malah terlihat keren. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Auranya begitu tajam. Karena kepribadian pendiam tubuh sebelumnya, di kelas bela diri, aku termasuk orang yang paling tidak mencolok. Sekarang aku telah melakukan perjalanan lintas waktu, mataku jernih dan bersemangat, tubuhku juga berdiri tegak. Ditambah seragam perang hitam, dan tombak panjang hitam legam yang kasar dan mengerikan di punggungku. Memberikan kesan yang benar-benar baru, tampak tajam dan kuat, membuat banyak gadis di bus terkejut dan menatap dengan penuh semangat. Melihatku naik, duduk di kursi penumpang depan. Wali kelas 5, Chen Fen yang bertanggung jawab menghitung jumlah orang juga tersenyum, tetapi dengan cepat bereaksi dan mencentang namaku di daftar laporan. Ketika siswa terakhir kelas 5 yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran tiba, wali kelas Chen Fen juga mengumumkan, orang-orang kelas 5 sudah lengkap. Ayo berangkat. Ujian masuk perguruan tinggi adalah acara besar di negara Dacia, untuk memastikan siswa mendapatkan istirahat yang cukup. Sebulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, semua provinsi dan kota mulai menerapkan manajemen kebisingan malam. Bahkan beberapa kompleks perumahan kelas atas akan mengundang ahli kemampuan khusus berbasis gelombang suara. Setiap pukul 9 malam, mereka akan menggunakan kemampuan mereka untuk menghilangkan semua suara dari luar. Bahkan ada tentara bersenjata dan tim pengguna kemampuan yang berpatroli bolak-balik di jalur lalu lintas penting. Mencegah terjadinya kejadian tak terduga. Karena itulah, lebih dari 40 bus yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran melaju dengan lancar di area perkotaan dan segera memasuki zona militer yang terletak di pinggiran kota. Kemudian bus tiba di lapangan terbuka. Para siswa turun satu demi satu. Di sekitar lapangan terbuka, setiap 3 meter ada seorang tentara memegang senjata, berdiri tegak. Di sana, di depan lapangan terbuka, ada podium sementara. Di belakang podium ada area yang dikelilingi oleh pagar kawat. Di dalam area tersebut terdapat reruntuhan kota kecil yang hancur. Area ini sangat besar, tak berujung. Di antara reruntuhan, samar-samar bayangan binatang buas melintas, dan pada saat yang sama, raungan dan auman binatang buas terdengar. Di sanalah tempat ujian kita. Sial.
Sepertinya aku baru saja melihat Bada Bercula 1. Bada Bercula 1? Mustahil. Soal ujian tahun ini tidak akan sesulit itu, kan? Kota reruntuhan di zona militer awalnya bernama Kota Weiyuan. Itu adalah sebuah desa kecil di bawah Jiangcheng. Puluhan tahun yang lalu, itu menjadi reruntuhan setelah terendam air dan runtuh. Meskipun kemudian direbut kembali oleh tentara, karena sudah menjadi reruntuhan, nilai pembangunannya kembali tidak besar. Jadi, itu menjadi tempat latihan bagi tentara yang ditempatkan di sana. Namun, pada tanggal 7 Juni setiap tahun, tempat ini juga digunakan sebagai lokasi ujian-ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Tentu saja, jenis binatang buas yang ditempatkan di dalamnya tidak sewenang-wenang seperti ketika tentara berlatih pada waktu biasa, tetapi ditentukan oleh pembuat soal ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran Provinsi Jiangnan. Lokasi ujian-ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran di semua kota tingkat prefektur di bawah Provinsi Jiangnan akan menggunakan kombinasi binatang buas yang sama untuk memastikan keadilan mutlak dari ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Dan jenis serta kekuatan binatang buas menentukan kesulitan ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Secara umum, tidak akan ada binatang buas yang kuat di pinggiran kota reruntuhan. Hanya akan ada binatang buas umum seperti kucing bayangan dan babi berbulu besi. Namun, di ujian masuk perguruan tinggi di tahun-tahun sebelumnya, Bada Bercula 1 dan harimau bermata hijau yang langka dan kuat telah muncul di pinggiran kota reruntuhan. Tetapi ini juga berarti bahwa kesulitan ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran tahun ini lebih tinggi dari biasanya, dan risiko kematian yang dihadapi juga lebih besar. Jadi, ketika mereka melihat Bada Bercula 1 di kota reruntuhan melalui pagar kawat, banyak orang menjadi pucat dan langsung putus asa. Bagaimana jika itu Bada Bercula 1? Jika bahkan monster buas tingkat ini tidak bisa dikalahkan, bahkan jika berhasil masuk ke Universitas Seni, tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar dari kerumunan siswa, menenggelamkan suara diskusi para siswa. Ini adalah seorang pria yang mengenakan pakaian perang biru muda, seperti seorang ahli bela diri kuno, memegang pedang panjang yang umum di tangannya. Temperamennya sendiri juga agak mirip dengan seorang pendekar pedang, keras dan tajam. Banyak siswa menoleh dengan marah, ingin berdebat, tetapi setelah melihatnya, mereka tiba-tiba terdiam, tidak berani bersuara. Adegan seperti itu membuatku merasa aneh. Aku bertanya dengan rasa ingin tahu kepada seorang siswa laki-laki bertubuh tinggi dengan bekas luka di sampingku. Kekuatan juga akan meningkat. Di kelas bela diri, selain sahabatku Zhang Hao, aku memiliki hubungan terbaik dengannya. Siapa lagi? Yao Mingyang, panah angin King dari sekolah menengah pertama. Liu Jie mencibir. Ternyata dia. Aku tiba-tiba menyadarinya. Sekolah menengah pertama Jiangcheng adalah sekolah menengah dengan fondasi pendidikan terdalam di seluruh Jiangcheng. Di dalamnya tidak hanya ada kursus mengemudi untuk seniman yang berlisensi, tetapi juga akan mengatur pertempuran praktis dengan monster buas dari waktu ke waktu. Siswa yang dilatih juga lebih ganas dari yang lain. 10 besar kandidat ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran Jiangcheng. Hampir semuanya berasal dari sekolah menengah pertama. Dan Yao Mingyang ini adalah salah satu siswa terbaik di sekolah menengah pertama, memiliki seni angin King kelas B elemen. Setelah menggunakan seni bela diri praktis, dia tidak hanya dapat memadatkan bilah angin, tetapi juga mengurangi hambatan udara. Memungkinkan kecepatan lari dan kecepatan serangan ditingkatkan secara signifikan. Panah angin King di seluruh Jiangcheng. Di antara semua seni bela diri yang terbangun, dapat dianggap sebagai eselon pertama. Tidak hanya itu, Yao Mingyang juga merupakan sedikit kandidat di kota Jiangcheng yang telah menembus kebangkitan dan maju menjadi seniman bela diri. Sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia termasuk kandidat populer untuk juara kota Jiangcheng dalam 5 mata pelajaran. Dan juga mendapat julukan panah angin King. Seniman bela diri yang begitu kuat. Kandidat biasa tentu saja tidak berani memprovokasi. Benar, berlatih pedang harus memiliki semangat pantang menyerah seperti ini. Kepala sekolah-sekolah menengah pertama di tim melihat adegan ini dan mengangguk puas. Segera, lebih dari 40 bus. Semua siswa memasuki area terbuka dan berbaris rapi sesuai dengan sekolah dan kelas. Pada saat ini, seorang pria parubaya berseragam militer juga naik ke platform ketua di depan ruang terbuka. Pria ini bertubuh tinggi besar. Hanya dengan sekali sapuan matanya saja, seluruh ruang terbuka, para siswa yang tadinya berbisik-bisik langsung terdiam. Jika tatapan Yao Mingyang hanya membuat orang merasa tertekan, maka tatapan perwira militer ini, seperti binatang buas, membuat orang merasa berdebar-debar. Dia pasti seorang pengguna kekuatan tingkat 2 atau lebih tinggi. Dalam hati saya berkata, saya Wang Haiyang, komandan utama ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran Jiangcheng kali ini. Sebelum ujian, saya ingin menegaskan kembali hal-hal yang perlu diperhatikan. Ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran kali ini akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi tepat waktu dan berakhir pada pukul 9 malam. Total durasi adalah 12 jam.
Lokasi ujian adalah kota reruntuhan di belakang saya. Sama seperti ujian masuk perguruan tinggi dunia maya, kota reruntuhan dibagi menjadi pinggiran, daerah tengah, dan daerah inti. Daerah pinggiran semuanya adalah binatang buas yang belum memasuki tingkatan. Daerah tengah adalah puncak. Binatang buas yang belum memasuki tingkatan dan binatang buas tingkat pertama. Daerah inti semuanya adalah binatang buas tingkat pertama atau lebih tinggi. Daerah paling inti dikuasai oleh binatang buas tingkat tinggi tingkat pertama dan binatang buas tingkat kedua. Suara Komandan Utama Wang Haiyang bergema di ruang terbuka. Dia tidak menggunakan mikrofon, tetapi suaranya terdengar jelas di telinga setiap siswa. Senyum muncul di sudut bibir saya. Jika ini terjadi sebelumnya, paling banyak saya hanya berani membunuh binatang buas di daerah pinggiran. Tapi sekarang, saya tidak hanya memiliki kepercayaan diri untuk memasuki daerah inti, bahkan daerah paling inti pun bisa saya masuki. Membunuh binatang buas dari berbagai jenis dan tingkatan dapat memperoleh poin yang berbeda. Semakin tinggi tingkatan binatang buas, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi poin yang diperoleh setelah membunuhnya. Namun, Anda semua harus mengukur kemampuan diri sendiri dan memilih area yang sesuai untuk membunuh binatang buas. Baiklah, sekarang mulai bagikan sumber daya. Wang Haiyang di atas panggung melambaikan tangan kanannya. Beberapa tim tentara berjalan keluar dari samping. Pada saat yang sama, sebuah truk besar datang dari kejauhan. Pintu kargo truk terbuka, di dalamnya ada ransel taktis hitam satu persatu. Di bawah pembagian tentara. Setiap peserta ujian menerima sebuah ransel taktis. Di dalam ransel ada 3 barang, sebuah jam tangan pintar, yang digunakan untuk menghitung jumlah dan jenis binatang buas yang dibunuh, poin pembunuhan. Selain itu, ada juga sebuah peta yang mengonfirmasi posisi peserta ujian. Yang lainnya adalah 3 batang energi kompresi. Setelah digunakan, dapat dengan cepat mengisi kembali stamina. Item terakhir adalah bola aman, yaitu bola logam berwarna perak putih. Setelah diaktifkan, dapat membentuk jaringan listrik tegangan tinggi di sekeliling tubuh yang tidak dapat ditembus oleh pembunuh biasa. Tentu saja, begitu bola aman digunakan, itu berarti ujian masuk perguruan tinggi berakhir lebih awal. Aku mengenakan jam tangan pintar di pergelangan tangan, 3 batang energi di dalam ransel taktis, lalu mengenakannya di punggung. Bola aman digantung di pinggang. Dengan begitu, saat menghadapi bahaya, aku juga bisa mengaktifkan bola aman secepat mungkin untuk melindungi keberuntungan dan siswa lainnya. Sebagian besar juga memilih perlengkapan seperti ini, karena dalam proses pembunuhan oleh para pembunuh ini, hidup dan mati ada dalam urutan, bahkan menggunakan bola aman pun sudah terlambat. Sekarang pukul 8.40. Masih ada lebih dari 20 menit sebelum ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran dimulai, jadi, ketika Wang Haiyang turun dari podium, banyak siswa di lapangan juga menjadi rileks. Apakah ada tim yang kekurangan tank? Aku memiliki penguat energi ekstrim tingkat bumi, bisa menahan serangan dan memberikan output. Kesulitan ujian masuk perguruan tinggi kali ini terlalu besar, tidak mungkin untuk tidak membentuk tim. Energi ekstrim tingkat bumi spiritual dapat menghentikan pemikiran pembunuh sampai batas tertentu. Apakah ada tim yang menginginkannya? Tim kami kekurangan output kekerasan. Apakah ada yang memiliki energi ekstrim output di atas tingkat bumi? Bisa bergabung dengan tim kami. Ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran tidak melarang siswa untuk membentuk tim. Tentu saja, poin yang diperoleh dengan membunuh pembunuh dalam tim akan dinilai untuk semua anggota tim. Efisiensinya jauh lebih rendah daripada pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih akan memilih untuk masuk ke lokasi ujian sendirian, tetapi sungai terpencil yang baru saja ditemukan telah membuktikan bahwa kesulitan ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran kali ini akan sangat tidak biasa. Oleh karena itu, para peserta ujian yang awalnya tidak berencana untuk membentuk tim, saat ini mulai mencari anggota tim. Su Jingming, kamu seharusnya belum bergabung dengan tim, kan? Bagaimana kalau bergabung dengan tim kami? Tim kami masih kekurangan output pendukung. Energi ingatan petirmu dapat melengkapi dengan baik. Di tim kelas 5, seorang gadis yang mengenakan pakaian perang mendalam berwarna perak putih, memperlihatkan sosoknya yang anggun, datang di depanku. Penampilan gadis itu sombong, dengan senyum tipis di wajahnya. Seorang siswa biasa, menghadapi undangan dari gadis cantik seperti itu, mungkin akan sangat senang. Namun, aku tidak tertarik sama sekali. Nama gadis itu adalah Lin Qingyuan, dia adalah ketua kelas dari kelas 5. Selain itu, dia adalah orang yang baik hati dan ramah, ditambah lagi dia cantik dan bertubuh bagus, jadi dia sangat dihormati di kelas 5. Ketua kelas yang lembut ini, setelah mengetahui bahwa kedua orang tuaku meninggal dunia, dalam kegiatan kelas dan kehidupan belajar sehari-hari, dia akan memberikan bantuan secara diam-diam. Lin Qingyuan berpikir dia melakukannya dengan sangat rahasia, tetapi kepribadian pendahulunya yang tertutup dan sensitif. Dengan cepat menyadari perbedaan ini, bahkan diam-diam berpikir bahwa Lin Qingyuan menyukainya. Namun, aku yang datang dari masa depan sangat tahu bahwa serangkaian tindakan Lin Qingyuan ini hanya karena dia baik hati.
Sekarang dia mengajakku untuk membentuk tim juga karena alasan yang sama. Tapi, nenek buyutku, Anda juga harus belajar melihat situasi. Ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran, satu ujian menentukan hidup dan mati. Tidak ada yang ingin memiliki celana dalam di tim mereka. Lin Qingyuan mengirimkan undangan untuk membentuk tim kepadaku. Anggota tim lainnya pasti akan merasa tidak nyaman. Aku melihat ke belakang, dan benar saja, aku melihat Lin Qingyuan mengirimkan undangan untuk membentuk tim kepadaku. Ekspresi beberapa anggota timnya yang lain langsung berubah menjadi hati babi. Ketua kelas, aku berencana untuk masuk ruang ujian sendirian, kalian bentuk tim saja. Aku menggelengkan kepala. Begitu, baiklah kalau begitu, hati-hati setelah masuk ruang ujian. Lin Qingyuan hendak terus membujukku, tetapi melihat kesungguhan di mataku, dia tahu bahwa membujuk lagi juga tidak ada gunanya. Jadi dia menghela napas, berbalik dengan kecewa dan pergi. Lumayan juga anak ini tahu diri. Di tim kelas, beberapa anggota tim Lin Qingyuan yang lain juga menghela napas lega. Di tim kecil mereka ini, Lin Qingyuan adalah kaptennya, jadi mereka tidak bisa menghalangi keputusan kapten. Hanya saja, jika aku yang hanya memiliki kemampuan level 1 ini masuk ke dalam tim, maka nilai seluruh tim mereka akan menurun banyak. Undangan membentuk tim dari Lin Qingyuan yang cantik pun ditolak. Aming, kamu hebat sekali. Ya, banyak orang ingin membentuk tim dengannya, tetapi sudah terlambat. Setelah Lin Qingyuan pergi, Liu Ji mendekat, dengan senyum mesum di wajahnya. Jangan macam-macam. Kamu juga tahu, kan? Ketua kelas kita memang seperti itu, suka membantu yang lemah. Aku memutar mata. Ternyata kamu tahu, aku pikir kamu menganggap ini sebagai kasus orang lain. Liu Jie menjawab dengan pura-pura terkejut. Tapi ngomong-ngomong, apa kamu benar-benar berencana untuk masuk ruang ujian sendirian? Ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran kali ini sangat sulit. Hanya kamu yang memiliki kemampuan level 1. Masuk ke dalam mungkin tidak baik, ya? Tapi kalau kamu mau memanggilku, kakak, aku akan dengan enggan membawamu bersamaku. Liu Jie dengan sangat narsis menjentikkan rambutnya. Omong-omong, Liu Ji dulu juga tidak suka berbicara sepertiku. Tapi sejak membangkitkan kemampuan C-level, dia malah semakin tertekan. Meskipun kata-katanya menyebalkan, aku tahu Liu Ji mengkhawatirkanku. Tidak heran dia sahabat yang baik. Sejujurnya, aku bukan lagi aku yang dulu. Aku yang sekarang jelas berbeda dari masa lalu. Kali ini, aku mengincar juara provinsi Jiangnan. Jika kau bersedia memanggilku ayah, maka aku akan dengan enggan membawamu masuk 100 besar provinsi Jiangnan. Selesai berbicara, aku meniru gaya Liu Jie, dengan sok menggelengkan kepala. Persahabatan anak laki-laki seperti ini, berebut ingin menjadi ayah satu sama lain. Juara provinsi Jiangnan. Kau benar-benar bisa membual. Kenapa aku tidak menyadari kau begitu pandai membual sebelumnya? Jika Zhang Hao ada di sini, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Mata Liu Jie melotot. Cih, di zaman sekarang ini, mengatakan kebenaran pun tidak ada yang percaya. Benar-benar dunia semakin bobrok. Aku menggelengkan kepala. Menghela napas. Dalam saling bercanda antara aku dan Liu Jie, waktu berlalu dengan cepat. Segera, tepat pukul 9. Maka, pintu menuju kota reruntuhan dibuka oleh para prajurit. Wang Haiyang juga naik ke podium. Mengumumkan, ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran ke 2037 Kota Jiang secara resmi dimulai. Peserta ujian masuk ke ruang ujian. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 1.400 peserta ujian mulai bergerak, membawa harapan dan keinginan untuk ujian masuk perguruan tinggi. Para peserta ujian yang mengenakan baju perang dan membawa senjata menyerbu masuk seperti belalang ke kota reruntuhan. Di bawah pengaruh suasana seperti ini, aku juga mengambil tombak panjang, mengikuti kerumunan dan bergegas masuk. Negara Sia besar kaya akan semangat bela diri. Siaran langsung ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran setiap tahun. Tidak hanya Biro Pendidikan, kepala sekolah, dan wali kelas yang menonton pertempuran. Setiap sekolah juga akan mengatur waktu untuk mengorganisir siswa kelas 1 dan 2 SMA untuk menonton. Maka, ketika para peserta ujian memasuki ruang ujian, kamera tersembunyi di kota reruntuhan. Puluhan ribu kamera diaktifkan secara bersamaan. Pada saat yang sama, lebih dari 50 pesawat tanpa awak militer terbang ke langit dan melacak mereka yang terkenal sebelum ujian masuk perguruan tinggi 5 mata pelajaran. Peserta ujian selebriti. Segera, di langit tanah kosong, diproyeksikan gambar demi gambar. Dan kepala sekolah menengah, wali kelas, serta orang-orang dari Biro Pendidikan, juga saling berbicara dan memasuki tempat duduk penonton.